Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Tantri Ninjaswari, NIM 191, Wahyu Hamzah Yudatama, NIM 201, Nailatul Isa, NIM 212. Kami akan mempresentasikan iklim dan budaya organisasi. Budaya organisasi menurut Joko Santoso mendefinisikan bahwa budaya perusahaan adalah sistem nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan, serta dikembangkan secara berkesinambungan. Berfungsi sebagai sistem paket dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam organisasi untuk menciptakan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Menurut McKenna dan Beach, yaitu budaya perusahaan merupakan nilai, kepercayaan, sikap, dan perilaku yang dipegang oleh anggota. Menurut Duff, mengartikan budaya sebagai sekumpulan nilai kunci, keyakinan, pemahaman, dan norma pokok yang dibagi bersama oleh anggota suatu organisasi. Budaya merupakan pola nilai dan asumsi bersama mengenai bagaimana sesuatu hal dapat dilakukan dalam sebuah organisasi. Pola ini dipelajari oleh para anggota karena mereka berhubungan dengan persoalan eksternal dan internal, sekaligus mengajarkan anggota baru bahwa pola ini merupakan cara yang benar untuk diterima, dipikirkan, dan dirasakan. Elemen budaya organisasi menurut McKenna dan Beach. Yang pertama, artifak. Merupakan hal-hal yang dapat dilihat, didengar, dirasakan jika seseorang berhubungan dengan sebuah kelompok baru dengan budaya yang tidak dikenalnya. Yang kedua, espoused values, yaitu alasan-alasan tentang mengapa orang berkorban demi apa yang dikerjakannya. Yang ketiga, basic underlying assumption, yaitu keyakinan yang dianggap sudah ada oleh anggota suatu organisasi. Fungsi dan tujuan budaya organisasi menurut McKenna dan Beach. Yang pertama, sebagai penunjuk batas. Artinya, bahwa budaya dapat menunjukkan perbedaan antara sebuah perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang kedua, budaya perusahaan dapat memudahkan untuk membangkitkan komitmen bersama atas sesuatu yang lebih besar daripada hanya sekedar kepentingan pribadi seseorang. Yang ketiga, budaya perusahaan menyampaikan kesan atas identitas para pegawai suatu perusahaan. Yang keempat, budaya perusahaan dapat meningkatkan stabilitas sistem sosial budaya kerja dan merupakan perekat yang membantu rasa kebersamaan dalam organisasi dengan memberikan standar yang memadai bagi pegawai untuk bertindak. Yang terakhir, budaya perusahaan memberikan standar untuk penerimaan, penilaian kinerja, promosi, dan kesesuaian hubungan antara karyawan yang bersangkutan dengan perusahaan. Karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko. Yang kedua, kemantapan. Yang ketiga, keagresifan. Yang keempat, perhatian terhadap detail. Yang kelima, orientasi hasil. Yang keenam, orientasi tim. Yang terakhir, orientasi orang. Unsur-unsur yang membentuk budaya organisasi menurut Dharma dan Akib. Yang pertama, lingkungan usaha. Lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi menentukan apa yang harus dilakukan agar menjadi sukses. Yang kedua, nilai-nilai. Nilai-nilai merupakan konsep dasar dan kepercayaan dalam organisasi. Budaya yang kuat dalam perusahaan adalah mempunyai sistem yang kompleks dan menyebar pada karyawannya. Yang ketiga, teladan dan menyebar pada karyawannya. Orang-orang yang mempersonifikasikan nilai budaya kerja
dan menjadi teladan agar para karyawan mengikuti perilaku pekerjaannya. Budaya kerja perusahaan yang kuat di dalamnya banyak terdapat orang-orang yang menjadi teladan. Yang keempat, tata cara dalam organisasi. Suatu program rutin kehidupan sehari-hari yang berupa perilaku yang harapan dari karyawan dan dikaitkan pada apa yang ingin dicapai organisasi. Yang kelima, jaringan budaya. Jaringan budaya berupa komunikasi informasi dalam organisasi, yaitu semua orang dalam hierarki organisasi. Jaringan budaya ini membawa nilai-nilai perusahaan. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja menurut Hasibuan. Kepuasan kerja adalah sikap yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam pekerjaan dan kombinasi dalam dan luar pekerjaan. Kepuasan kerja juga dipengaruhi oleh yang pertama, kedisiplinan. Semakin karyawan puas dengan pekerjaannya, maka kedisiplinan akan cenderung baik. Sebaliknya, apabila kepuasan kerja kurang, maka kedisiplinan karyawan akan menurun. Yang kedua, usia karyawan. Karyawan yang masih muda, tuntutan kepuasan kerjanya tinggi. Sedangkan semakin tua karyawan, maka tuntutan kepuasan kerjanya relatif rendah. Yang ketiga, organisasi. Besar kecilnya organisasi mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Karena semakin besar organisasi, kepuasan kerja karyawan semakin menurun. Yang keempat, kepemimpinan. Kepuasan kerja karyawan banyak dipengaruhi oleh sikap pimpinan dalam kepemimpinannya. Kepemimpinan partisipasi memberikan kepuasan kerja bagi karyawan, karena karyawan ikut aktif dalam memberikan pendapatnya untuk menentukan kebijakan perusahaan. Selanjutnya, teori kepuasan kerja menurut Mangkunegara. Yang pertama, teori perbedaan. Teori ini dipelopori oleh Porter. Porter mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang dirasakan oleh pegawai. Yang kedua, teori keseimbangan. Pendahulu teori ini adalah Zalesky. Prinsip teori ini adalah orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan atau tidak atas suatu situasi. Yang ketiga, teori dua faktor. Hasil penelitian Hasberg menyebutkan mengenai faktor-faktor kepuasan kerja bahwa bila mereka puas, maka mereka selalu mengaitkan dengan faktor lingkungan. Sebaliknya, bila mereka tidak puas, hal tersebut selalu mereka hubungkan dengan pekerjaan itu sendiri. Dimensi kinerja. Dimensi kinerja menurut Wirawan mengatakan dimensi kinerja adalah kualitas-kualitas atau wajah suatu pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang terjadi di tempat kerja atau konduktif terhadap pengukuran. Dimensi pekerjaan menyediakan alat untuk melukiskan keseluruhan cakupan aktivitas di tempat kerja. Dimensi kinerja dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu hasil kerja adalah keluaran kerja dalam bentuk barang dan jasa yang dapat dihitung dan diukur kualitas dan kuantitasnya. Yang kedua, perilaku kerja adalah perilaku karyawan yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Yang ketiga, sifat pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaan adalah sifat pribadi karyawan yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaannya.
Aspek dalam kinerja karyawan yaitu kuantitas kerja atau quality of work, pengetahuan tentang pekerjaan, knowledge of job, kualitas personal atau personal qualities, kerjasama atau cooperation, dapat dipercaya atau dependability, yang terakhir inisiatif. Cukup sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.